Oke, halo sahabat peternak milenial Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Hari ini kami akan share tentang tutorial pembuatan konsentrat komplit ya. Nah, jadi sebelum kita mulai proses pencampuran atau pembuatan konsentrat komplit, saya akan mengenalkan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk pembuatan konsentrat secara sederhana, teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya ya, di cara membuat konsentrat. Kemudian sebelum kita membuat konsentrat yang versi komplit, kita akan sharekan ke teman-teman tentang bahan pakan tambahan atau bahan pakan aditif dan juga suplemen plus vitamin. Jadi di depan saya sudah ada berbagai macam pakan suplemen, vitamin dan juga tambahan ya yang kita gunakan di kandang uang. Jadi sekali lagi pakan terdiri ada dua macam, yaitu satu pakan HPT dan satunya pakan non HPT. Nah, pakan non HPT terdiri dari pakan penguat khusus sumber karbohidrat dan juga pakan penguat sumber protein. Nah, kemudian selain itu ada yang namanya feed suplemen ya, atau pakan suplemen. Biasanya kita menggunakan mineral seperti ini teman-teman. Jadi mineral ini mengandung banyak ya macam-macam, mulai dari kalsium, fosfor, sodium, kemudian magnesium, iodin dan sebagainya, zinc dan sebagainya. Nah, ini kita menggunakan tambahannya kalau membuat konsentrat komplit adalah menggunakan mineral. Nah, kemudian dosisnya berapa? Biasanya di setiap kemasan dia punya aturan sendiri ya, berbagai mereknya. Itu kita gunakan sebagai sumber mineral. Kemudian sumber vitaminnya kita menggunakan base grow ya, atau sebenarnya ini adalah mineral atau bukan mineral atau premium milk replacer ya, atau sebenarnya ini susu pengganti untuk cempe-cempe. Jadi kalau cempe-cempe yang induknya tidak menyusui bisa kita kasih ini. Nah, namun karena ini sifatnya premium, nah kita juga bisa menggunakan sebagai campuran pakan tambahan. Karena apa? Kalau melihat di struktur vitaminnya, di sini kalau susu ini karena dia premium, dia mengandung banyak vitamin dan juga mineral yang sangat penting digunakan oleh ternak ruminansia khususnya untuk kambing domba. Nah, ini kami menggunakan base grow ini sebagai sumber vitamin ya, karena vitaminnya sangat banyak. Nah, kita nanti akan campur semuanya. Kemudian selain dua ini teman-teman, pakan suplemen ya, suplemen dan vitamin, kita juga menggunakan pakan tambahan yang lain atau feed aditif yang mana penggunaannya dia tidak terlalu banyak, yaitu adalah menggunakan ini teman-teman. Ini adalah toxin binder. Nah, toxin binder ini apa? Ini adalah salah satu pakan tambahan yang gunanya untuk mengikat racun ataupun jamur-jamur yang ada dalam pakan. Seperti itu. Kemudian selain toxin binder, teman-teman juga bisa menambahkan juga. Namun biasanya yang kita lakukan di sini bisa ditambahkan ini teman-teman, jamu ya atau herbal. Kita menggunakan JSR, jamu sehat ruminansia. Namun kalau JSR ini kita tidak campur di dalam konsentrat ataupun pakan penguat komplit. Nah, JSR ini kita gunakan langsung, kita campur air dan kita cekokkan. Nah, begitu juga probiotik ya teman-teman ya. Probiotik ini salah satu merek aja, T4. Teman-teman bisa menggunakan yang lain, bisa Yakult, bisa bakteri dari rumen dan sebagainya. Probiotik adalah salah satu masuk golongan pakan tambahan atau feed aditif. Kemudian yang lain minyak ya teman-teman ya. Minyak ini untuk juga merupakan feed aditif yang mana dia mengandung banyak lemak. Kemudian yang paling penting kalau penggunaan minyak ini teman-teman, satu, minyak ini gampang rusak ya, makanya kita tidak mencampurkan dalam silase komplit karena silase komplit ini kan bakalan disimpan dalam waktu yang lama. Tapi biasanya kita langsung cekokkan bersama dengan probiotik dan juga JSR ya. Kemudian penggunaan minyak kita sarankan menggunakan minyak-minyak yang mengandung lemak tak jenuh ya. Jadi kalau minyak mengandung lemak jenuh itu biasanya dari minyak kelapa, minyak sawit dan sebagainya. Tapi kalau untuk pakan, saran saya teman-teman menggunakan minyak-minyak tak jenuh seperti minyak biji bunga matahari ataupun minyak jagung. Nah, ini penggunaannya biasanya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 3-6% dari total ransum hariannya seperti itu. Nah, biasanya minyak ini kemudian probiotik dan JSR kita berikan langsung karena dia mudah rusak. Jadi kita langsung campur jadi satu, kemudian dicekokkan di kambing setiap 1 minggu sekali biasanya untuk memperbaiki bakteri-bakteri dalam tubuhnya dan juga meningkatkan nafsu makan, daya tahan tubuh dan sebagainya seperti itu. Nah, yang akan kita campurkan di konsentrat komplit nanti adalah toxin binder. Toxin binder ini jumlahnya dalam satu ini kita buat 100 kilo ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan toxin bindernya cuma 200 gram.
kemudian mineralnya 1 kilo 1 saset, kemudian vitaminnya dari base grow kita menggunakan 1 kilo. Nah, langsung aja kita akan campurkan bareng-bareng ya. Oke teman-teman, kita akan mencampurkan bahan pakan tambahan dan juga suplemen dan mineral ya, vitamin ya dan mineral ke dalam konsentrat ataupun pakan penguat yang sudah kita campur sebelumnya. Oke, yang pertama kita masukkan mineral. Kemudian yang kedua adalah vitamin ya teman-teman ya, menggunakan base grow. Dan kemudian yang terakhir adalah menggunakan toxin binder 200 gram. Nah, bagaimana dengan penggunaan JSR? Lagi-lagi JSR herbal ini sebenarnya bisa dicampurkan, cuma kalau kami rasa tidak efektif karena nanti dosisnya terlalu kecil. Makanya kami biasanya menggunakan JSR ini dengan cara dicampur air dan dicekokkan rutin selama seminggu sekali dengan penambahan minyak dan juga probiotik ya untuk menambah pasukan dalam rumen. Karena lagi-lagi kambing domba sebagai hewan ruminansia, ruminansia itu adalah rumen. Kuncinya adalah bakteri dalam rumen, dan bicara dengan manajemen ruminansia berarti kita bicara tentang manajemen rumen. Bagaimana bakteri atau nyawa kedua yang biasa kita share ke teman-teman, nyawa keduanya, nyawa bakteri itu bisa hidup. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah semuanya kita campur jadi satu secara merata dulu. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya jumlahnya banyak, jumlahnya pakannya misalnya bikin 1 ton, nah berarti kan penggunaan mineral ataupun vitamin dan juga toxin bindernya kan sangat sedikit. Teman-teman juga bisa campurkan terlebih dahulu ke dalam bahan pengencer. Nah, itu bisa dari bekatul, bisa dari polar ataupun bahan-bahan konsentrat yang lain. Ya, oke, kita akan campur teman-teman secara merata ya. Ya, oke teman-teman, ini adalah proses pengaduan ya teman-teman ya. Jadi bahan feed suplemen dan juga feed aditifnya kita campur secara merata dalam konsentrat sampai terus diaduk-aduk. Jadi kita sebagai peternak milenial nggak usah khawatir bagaimana mas pembuatan konsentrat pabrikan, itu hanya berbeda mesin aja teman-teman ya. Campurannya sama seperti ini, cuma mereka bedanya kalau industri menggunakan mixer ya, dengan menggunakan mesin. Kita buat 1 ton, 2 ton menggunakan manual skop aja masih mampu kok. Jadi dengan tidak pakai mesin juga sama. Yang penting kita bisa mencampur secara maksimal ya, secara mungkin. Oke, sahabat peternak milenial Indonesia, konsentrat komplit sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah terdiri dari pakan penguat sumber karbohidrat, pakan penguat sumber protein, kemudian juga pakan suplemen dari mineral, kemudian pakan suplemen vitamin, kemudian ada feed aditif berupa toxin binder ya untuk menyerap racun-racun yang terdapat dalam pakan sehingga pakan kita bisa bertahan secara lama atau awet ya di situ. Kemudian teman-teman bagaimana dosis penggunaannya? Jadi biasanya kalau kami di kandang uang membuat pakan penguat ataupun pakan konsentrat ini selalu menggunakan protein di atas 18%. Nah, kenapa? Agar penggunaannya lebih efektif dan juga tidak terlalu banyak. Berapa dosisnya? Biasanya kalau untuk penggemukan kita gunakan pakan
pakan konsentrat komplit ini 2% dari berat badannya. 1% pagi, 1% sore. Kemudian bagaimana Mas dengan silasenya ataupun rumput-rumputnya ataupun hay-nya, kita kasihkan tanpa batas. Jadi kalau HPT kita tidak pernah membatasi di sini, jadi kita kasih loss. Nah, kemudian yang kita batasi adalah penggunaan konsentrat komplitnya, itu hanya sebesar 2% dari berat badannya untuk penggemukan. Kemudian begitu juga untuk breeding. Nah, tapi kalau untuk breeding biasanya kita kasih tidak setiap hari ya, teman-teman ya. Kita kasih pada fase-fase tertentu ataupun biasanya kita sebut fase kritis. Kapan fase kritis tersebut? Biasanya sebelum kawin. Nah, jadi kalau sebelum kawin biasanya kita kasih konsentrat ya, atau istilahnya metodenya namanya flushing. Jadi kambing-kambing yang misalnya masih terlalu kurus atau domba-domba yang kurus kita gemukan, kita kasih nutrisinya yang bagus agar tingkat kesuburannya juga tinggi juga, sehingga proses perkawinannya bisa cepat jadi seperti itu. Kemudian itu penggunaannya biasanya 1 bulan, jadi 2 minggu sebelum kawin sama 2 minggu setelah kawin ya, seperti itu. Kemudian fase kritis berikutnya adalah sebelum melahirkan, jadi 1 bulan sebelum melahirkan biasanya kita kasih juga. Nah, untuk apa? Bekal dia akan melahirkan, biar melahirkannya lebih mudah ataupun bisa lahir secara normal. Setelah itu ketika fase menyusui, jadi di 3 bulan awal setelah dia melahirkan, kita kasih tambahan konsentrat agar apa? Agar satu, induknya susunya bisa keluar banyak. Yang kedua juga kita berikan kepada cempe juga. Cempe juga kita kasih konsentrat komplit, namun dengan kadar protein yang lebih dari induknya. Biasanya untuk cempe kita kasih yang kadar protein 20% ke atas, 2%, seperti itu. Gunanya kita selalu tidak pernah kita ngasih beri air atau dicombor ya. Nah, kenapa kita kasih kering? Satu, biar feed intake-nya ataupun ke semua apakah ke semua. Kemudian kedua, ketika kambing yang dia tidak mau ataupun kita bisa ambil dan kasih ke sehingga lebih update seperti itu. Tidak membuang. Tapi kalau menggunakan combor, misalnya pagi dicombor, kemudian digunakan, kita buang pagi. Ya seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman sharing tentang tutorial cara membuat pakan konsentrat komplit ya ala kandang uang. Buat teman-teman yang pengen konsultasi ya secara gratis lewat WA, bisa chat di nomor kami di 081 13506012, atau misalnya butuh bahan-bahan ya pakan kita titip, teman-teman juga bisa cek di website kami yang berisikan support alat-alat peternakan di www.peternakmilenial.com. Oke, sukses buat teman-teman semua.